Kamu tahu nggak? Dalam dunia kerja, ada keilmuan yang mempelajari mengenai hubungan antara manusia dengan dunia kerja yang kita sebut sebagai psikologi industri. Dalam video ini, kami akan mewawancarai salah satu seorang pekerja dalam dunia kerja perbankan mengenai aspek psikologi di dalam perusahaannya. Kenalkan, ini Bu Analisa, yang berasal dari kota Banda Aceh selaku salah satu kepala cabang Bank BSI, dan memiliki latar belakang pendidikan S1 di Fakultas Pertanian USK. Untuk bekerja sebagai pegawai bank, semua jurusan bisa masuk ke perbankan ya, karena kan ilmu perbankan itu suatu ilmu yang bisa dipelajari, dan perbankan itu karena dia bisnis jasa, dia lebih banyak kepada bagaimana cara kita sebagai pegawai itu harus memiliki komunikasi yang baik, karena kita melayani nasabah, kemudian kita memang dipercaya oleh masyarakat ya di dunia perbankan, dan harus memiliki komunikasi yang baik, kerjasama, kemudian bisa membentuk suatu teamwork yang bagus. Nah, jadi ilmu-ilmu yang ada di situ itu memiliki, dan perbankan itu memiliki suatu sistem yang sudah ada SOP-nya. Jadi SOP itu kita pelajari dan kita harus mengikutinya, bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di perbankan. Jadi saya pikir semua jurusan nggak ada masalah ya untuk masuk ke perbankan, karena ilmu perbankan itu memang ilmu yang bisa dipelajari. Nah, saya setelah selesai kuliah tahun 91 ya, kebetulan. Jadi kemudian saya masuk ke perbankan, pertamanya itu tahun 92. Tahun 92 saya diterima di Bank Danamon konvensional waktu itu. Nah, kemudian tahun 2002 itu dia dibentuk suatu usaha syariah namanya Danamon Syariah. Kemudian karena saya memang lebih berminat ke perbankan syariah, jadi saya pindah dari konven ke Danamon Syariah itu pada tahun 2002. Nah, saat itu banyak perbankan memiliki usaha unit syariahnya, jadi saya pindah ke unit syariah Danamon. Nah, pada tahun 2000, berdasarkan pengalaman saya di Danamon Syariah, saya ada penawaran untuk ke Bank Syariah Mandiri. Nah, jadi dari Danamon Syariah itu waktu itu kan UUS ya, unit usaha syariah. Sementara tuh Bank Syariah Mandiri dia sudah jadi bank umum syariahnya. Nah, jadi saya berpikir kan lebih bagus memang peluangnya. Jadi saya masuk ke BSM tuh tahun 2011. Nah, pada tahun 2021 ada kebijakan dari pemerintah bahwa semua perbankan yang ada di Aceh itu harus disatukan, namanya tuh Bank Syariah Indonesia. Itu terbentuk pada tahun 2021. Jadi saya sudah menjadi pegawai Bank Syariah Indonesia sejak tahun 2021. Jadi jam kerja di perbankan itu kalau untuk jam kerjanya yaitu tetap dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, untuk operasional perbankannya sendiri untuk transaksi itu memang dibuka dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Nah, sementara kita sebagai pegawai itu sudah, karena ada doa pagi yang harus dijalanin, jadi jam kerja kita itu dari jam 7.30. Nah, kita ada doa pagi dari jam 7.30 sampai dengan jam 7.45. Nah, kemudian untuk jam kerjanya sendiri memang sampai dengan jam 5 sore. Tapi terkadang karena ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus diselesaikan, ya kita bisa saja bekerja di atas jam 5 sore. Yang jelas semua pekerjaan di perbankan, apalagi untuk transaksi operasional di bawah, itu harus clear, harus selesai pada hari itu juga. Sementara untuk pekerjaan yang lain, itu bisa kita selesaikan di besok paginya, tetapi untuk transaksi operasionalnya dari sisi kas itu harus selesai pada hari yang sama. Baiklah, sekarang mari kita simak wawancara langsung mengenai bagaimana aspek psikologi pada perbankan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Atirani Sausalihah bersama teman saya Nada Disrina. Sore ini sedang bersama dengan salah satu kepala cabang dari Bank BSI dengan Ibu Ana sore ini. Pada hari ini kami akan mewawancarai Ibu Ana sebagai salah satu kepala cabang bank yang sedang ramai digunakan oleh warga Aceh, yaitu Bank BSI. Izin kami akan memberikan beberapa pertanyaan mungkin kepada Ibu Ana. Bagaimana kondisi kepemimpinan yang Ibu Ana lakukan selama ini, selama Ibu Ana bekerja? Ya, kita kan sebagai pemimpin kan dalam hal ini pasti kalau di perusahaan mana aja ya sama kan. Jadi kalau pemimpin itu kan dia tugasnya ya bertanggung jawab terhadap timnya ya di suatu cabang gitu. Nah, karena kita di perbankan pasti itu semua cabang tuh kita ada target yang harus dicapai. Nah, jadi kita harus bisa membimbing ya ataupun mengajak tim kita. Jadi tim itu teamwork itu satu cabang dari level paling bawah sampai dengan level manager itu kita memang harus solid, harus kompak ya karena punya tujuan sama, targetnya itu sama. Apa yang setiap cabang itu pasti ada target yang diberikan oleh perusahaan, itu yang memang kita harus capai. Jadi sebaiknya memang nggak capai aja, dia harus bisa melebihi target yang diminta ya. Yang target berapa kan banyak tuh ya, target apa yang diberikan, kita harus bisa melampaui dari target itu memang kinerja lebih bagus. Nah, jadi nggak sekedar kita targetnya segini kita capai segini. Jadi kita harus bisa ya itu tadi membina kerjasama sama tim kita ya untuk mencapai target yang dikasih itu yang diberikan sama perusahaan. Jadi kita sosialisasikan dulu apa yang menjadi tujuan. Ya udah nanti kita ngajak semua tim harus bisa bekerja sama, harus kompak. Gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, gimana awal mula Ibu bisa diterima di perusahaan? Prosedur apa aja yang udah Ibu lalui untuk diterima di BSI cabang Darussalam ini? Sebenarnya prosesnya kan kita pimpinan nggak langsung jadi pimpinan pastinya kan gitu. Nah pasti kita mulai dari bawah juga. Nah jadi perbankan itu kan pasti ya saat dia butuh buka cabang atau dia butuh pegawai baru kan dia adakan seleksi ya. Dan seleksinya itu ya semua orang bisa ikut sesuai dengan persyaratan pasti kan. Misalnya syaratnya apa, S1, misalnya sarjana, misalnya IPK-nya berapa. Nah, ya udah kita ikut standar aja, ikut tes. Nah, ada beberapa tahap pasti kan. Nah, ada tahap dari tes pertama, tes tertulis, nanti interview sampai dengan tes terakhir. Biasanya juga kalau di Bank Syariah itu kita harus bisa ngaji gitu kan. Biasanya itu ada Sampai ngaji berarti ada persyaratannya. Maksudnya kan dilihat lah kita mampu baca Al-Quran kan tuh sekarang di perbankan syariah kan. Ya udah tahap awal kita ngikutin tes, nanti udah setelah lulus ya udah saya kebetulan kan udah lama nih, udah pasti kebetulan memang saya bukan dari awal mulainya, bukan dari bawah ya, karena saya memang dari bank lain, jadi diajak pindah ke sini melalui proses juga pasti kan. Ya udah akhirnya setelah interview mungkin sampai dengan level tertentu ya udah alhamdulillah ya diterima. Jadi amanah untuk jadi pemimpin Iya. cabang Darussalam. Iya. Mungkin untuk Bu Ana pribadi, menurut Bu Ana, pertimbangan perusahaan yang bisa membuat Bu Ana diterima di perusahaan itu menurut Bu Ana apa kira-kira? Pasti kan perusahaan kan udah ngelihat track record kita pasti. Karena saya kebetulan dari bank lain, mungkin udah ngelihat juga bagaimana saya sebelumnya pasti kan. Kemudian pasti ada info-info juga, maksudnya dari cara kita inilah komunikasi, kadang-kadang kita kan bertemu juga sama pimpinan cabang kan. Terus ya dari hasil interview lah mereka mungkin bisa ngelihat juga kan apa kita memang kelihatan dia, maksudnya makanya waktu interview itu sangat penting karena memang akan nampak kalau memang kita tuh serius gitu kan. Enggak memang kita berminat mau ke sini gitu, maksudnya ya
dari raut wajah, dari cara komunikasi itu orang bisa ngambil kesimpulan gitu. Terus ada gambaran Ada ya, gimana gambaran pribadi kita ya, ya. gimana pribadi kita. Makanya paling penting sebenarnya kalau untuk kita bekerja bukan cuma pinter ya dalam hal ini. Nah, jadi harus cara komunikasi yang baik sebenarnya. Cara komunikasi, terus attitude ya, sikap, itu sangat menentukan dalam dunia kerja. Berarti menurut Ibu Ana, penilaian yang paling penting hingga Ibu bisa diterima komunikasi dan sikap yang baik. Iya. Selain di antara pintar kita tadi. Iya, ya terdapat kita sebelumnya juga kan. Iya. Seperti yang Ibu bilang tadi, bukan ada target-target nih yang harus dicapai gitu, Iya. yang diberikan amanat untuk setiap banknya itu. Jadi selama Ibu bekerja nih, apa ada reward atau penghargaan yang Ibu berikan kepada karyawan ketika karyawan tersebut berhasil mencapai target yang sudah ditentukan? Dan kalau ada, rewardnya dalam berupa apa gitu Bu? Oke. Pasti kan hampir semua perusahaan saya pikir sama. Jadi kok memang pasti ada reward lah, ya kan. Kadang-kadang juga ada program, misalnya untuk level-level tertentu tuh biasanya suka ada kayak memang kayak pertandingan lah gitu kan. Nah, misalnya kan sesuai dengan bagiannya ini nanti untuk bagian dia nanti ada program ini. Jadi kalau misalnya bisa mencapai yang terbaik, dia dapat apa hadiah misalnya kayak gitu kan. Nah, hadiahnya ya bermacam-macam, bisa sampai dengan umroh juga. Besar ya. Iya, jadi sesuai lah kayak gitu kan. Jadi kita fair, kalau memang kerjanya bagus, ya rewardnya itu pasti ada gitu. Kan tadi udah tentang reward. Nah, mungkin sebagai Bu Ana yang menjadi pemimpin, jika karyawan atau bawahan Bu Ana melakukan kesalahan, mungkin sanksi atau denda apa yang biasa Bu Ana kenakan biar mereka lebih sadar? Ya, jadi kan nggak semuanya juga kadang-kadang kita nggak istilahnya kan bukannya mulus-mulus aja kan gitu ya. Pasti ada tantangan, ada ya seperti itu. Dalamnya ada karyawan yang memang kadang-kadang melakukan kesalahan atau apa. Jadi tindakannya kan memang ada sesuai ketentuan juga. Jadi nggak langsung misalnya dipecat gitu ya, enggak. Jadi kan ada tahapnya. Kalau memang dia buat kesalahan, kita pasti mungkin kita panggil dulu secara lisan, komunikasikan, kita sampaikan gitu kan. Nah, nanti bisa dia berulang lagi, misalnya buat lagi, baru nanti mungkin ada seperti ya, surat peringatan, SP ya. SP kayak gitu. Sampai dengan ya, tahap terakhir kalau memang dia berulang-ulang juga pasti ya, kalau dia memang merugikan perusahaan ya pasti sanksinya itu bisa jadi sampai dengan sanksi PHK kayak gitu. Karena udah sangat merugikan perusahaan. Ya gitu ya, karena ini kan dia perbankan kan bidang layanan, jadi harus benar-benar jadi kepercayaan masyarakat juga gitu. Selama bekerja bukan itu kita pasti sebagai karyawan ataupun pemimpin kan nggak jauh-jauh dari namanya pressure dalam bekerja gitu. Ada tekanan atau stres yang kita alami saat bekerja. Nah, jadi apa yang Ibu lakukan ketika stres itu melanda saat bekerja gitu Bu? Solusi apa kira-kira yang dilakukan? Jadi sebenarnya memang kalau tekanan itu bukan level pimpinan aja ya, ke bawah itu sesuai dengan bagian masing-masing kan gitu. Nah, kita di sini memang ya ada kegiatan-kegiatan lah yang memang kita lakukan ya, kegiatan di luar kantor misalnya. Kadang-kadang ya ada reward yang kita dapat itu kita bisa misalnya kita refreshing kemana, apakah kita buat outbound atau keluar ya. Jadi kan penting tuh, justru di lapangan kita seperti outbound kan bisa kayak membentuk refresh, membentuk tim makin kuat gitu kan, melatih kekompakan kayak gitu. Nah, kadang-kadang juga kita misalnya kemana atau kita mau pergi keluar makan, maksudnya ya kita ngajak tim kita lah ya buat jam-jam di luar jam kantor supaya bisa ya enjoy lah kayak gitu. Ya, terasa nyaman juga. Terasa nyaman juga gitu. Jadi kadang-kadang ada juga emang dari program dari perusahaan juga ada memang di luar itu ya kita memang kita buat sendiri kegiatan inisiatif sendiri untuk kita buat kegiatan yang memang bisa beda kan suasananya kalau udah di luar ya gitu. Kita jalin kekompakan lah kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan dari sisi lainnya, kira-kira di Bank BSI di cabang Darussalam itu ada nggak alat keselamatan di dalam kantornya, dan ada nggak sosialisasi secara berkalanya kira-kira? Ya, jadi memang kalau di perusahaan seperti perbankan itu memang udah ada standarnya ya. Jadi memang ada alat kesehatan semua ada, jadi alat pemadam segala macam. Nah itu memang dicek
dicek juga memang nanti di monitor kan, alat-alat semua itu masih berfungsi atau enggak, alat P3K segala macam ya, memang kita punya standar, memang itu memang harus ada. Ada, berarti tetap ada bakalan dicek secara berkala ya? Tetap harus dicek berkala. Sebagai pemimpin Ibu, motivasi kerja apa yang Ibu berikan kepada karyawan supaya karyawannya semakin semangat, semakin produktif dalam bekerja gitu? Nah sebenarnya kan kalau pemimpin itu sebenarnya dia harus jadi role model ya. Nah, dia harus jadi contoh, jadi nggak bisa kita maksa-maksa tapi kita ya sebenarnya memang ya kita harus berbuat aja, kita sendiri berbuat, akhirnya kan mungkin tim kita bisa ngelihat kita serius, kita dalam bekerja semangat, jadi akhirnya mudah untuk membangkitkan semangat teman-teman juga gitu. Jadi intinya tuh pimpinan itu harus jadi contoh dia. Biasanya budaya kerja yang ada di kantor itu gimana ya, yang kira-kira buat nyaman budaya kerja? Jadi kita mau punya budaya perusahaan ya, udah ada ininya, kemudian ya memang harus diikutin sama semua pegawai. Nah apalagi kita di bank syariah ya, itu kita memang baik dalam pagi kita nanti ada misalnya pembacaan Asmaul Husna atau apa yang memang meningkatkan ini kita ya, kedekatan kita dengan Allah. Habis itu terus kita juga ada pengajian, misalnya seminggu sekali hari apa yang kita tentukan untuk pengajian kayak gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan keagamaan itu memang untuk di perbankan syariah itu memang ya rutin, memang dari perusahaan itu sudah ada jadwalnya, memang harus dilakukan. Kegiatan keagamaan ini wajib diikuti oleh semua karyawan? Iya, itu oleh semua pegawai, emang sudah ada jadwalnya juga yang harus diikutin ya. Nah, kemudian dari setiap awal pagi juga kita memang lakukan juga. Wah, ini baru ya, fakta baru ya. Ternyata sampai ada ngaji, ada untuk budaya sehari-hari itu ya. Ini Bu, sebagai pertanyaan terakhir nih Bu, apa kan selama Ibu bekerja nih sebagai pemimpin, apa Ibu merasa puas di tempat yang Ibu kerja sekarang? Sama Ibu mimpin, Ibu dipimpin. Nah, kalau saya ya maksudnya kan kita punya jiwa semangat pertandingan juga gitu kan. Jadi kayak bersaing dalam hal sehat. Ya alhamdulillah memang saya tetap selalu di mana aja di setiap cabang itu memang mengajak semua tim untuk bisa memberikan kinerja tuh yang terbaik di antara, kok bisa nomor 1 di antara semua cabang ya. Emang tujuan kita ya alhamdulillah memang kita sering capai itu. Jadi memang kita sering dalam pencapaian target itu kita memang istilahnya bisa penuhi target di atas yang ditetapkan. Jadi memang ya puas lah dengan hasil ya, kita bisa ngajak tim juga. Akhirnya kalau misalnya kita punya kita kinerja lebih bagus, akhirnya tim-tim kita juga istilahnya buat karir dia ke depan. Kan semua ada jenjang karirnya, jadi kalau emang cabang-cabang itu yang memang dia bisa memberikan kinerja yang memang bagus selalu kan, akhirnya kan dia juga mudah untuk naik ke level-level ke atasnya. Berarti ketika target itu dapat kita capai, kita merasa puas gitu dengan kinerja yang sudah kita berikan. Mungkin ini aja beberapa pertanyaan yang kami kasih sama Ibu Ana yang dapat kami berikan. Terima kasih untuk Ibu yang udah Terima kasih untuk kami. Sama-sama. Kira-kira semoga kita bisa berjumpa dalam waktu ya Ibu. Terima kasih. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Udah mulai.